Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat Bi'ah Quraniyah yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian, yaitu kajian tafsir Quran surat Al-Buruj. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu muqaddimah secara garis besar dari surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj adalah kategori surat Makkiyah. Munasabah hubungan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Insyiqaq, menjelaskan tentang balasan yang diterima oleh orang yang beriman dan orang kafir, dan juga menjelaskan secara umum tentang isi hati orang-orang yang kafir, bagaimana rencana buruknya mereka terhadap orang-orang beriman. Di surat Al-Buruj menjelaskan tentang bagaimana kisah orang kafir menganiaya orang-orang yang beriman karena keimanannya, dan kemudian Allah membalas keburukan mereka. Adapun tema utamanya adalah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, yaitu dengan Allah memberikan ancaman kepada orang yang menganiaya orang beriman karena keimanannya, dengan sekaligus menjelaskan atau bukti-bukti kekuasaan Allah terhadap orang-orang yang menganiaya orang-orang yang beriman. Demikian sekilas tentang muqaddimah surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj dimulai dengan sumpah, yaitu terdapat pada 3 ayat pertama. Baiklah, kita akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Artinya, demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ketiga ayat ini menjadi permulaan surat, yaitu qasam. Allah menginginkan kita memperhatikan kepada beberapa hal yang disebutkan dalam awal ayat tersebut. Yang pertama, Allah bersumpah untuk dengan memperhatikan langit yang memiliki gugusan bintang, bahwa langit itu di antara isinya adalah bintang-bintang, dan bintang-bintang yang beredar itu masing-masing memiliki kelompoknya atau gugusannya, sehingga dari sekian juta atau miliar bintang, satu sama lain mereka ada pada komunitasnya, dan itu membentuk Al-Buruj. Al-Buruj itu secara bahasa artinya tampak atau meninggi, atau diartikan bangunan yang tinggi, dan gugusan bintang-bintang itu nampak di langit dengan bangunan yang tinggi, sehingga kelihatan pembedanya bahwa ini mana langit yang di dalamnya terdapat gugusan dan mana yang bukan gugusan dari bintang tersebut. Yang kedua, bersumpah dengan hari kiamat, yaitu hari yang dijanjikan yang sudah pasti adanya. Dan yang ketiga, bersumpah dengan syahid dan mashhud. Syahid di dalam tafsir ada 4 kurang lebih pendapatnya. Yang pertama, syahid itu adalah Allah, karena Allah adalah menyaksikan segala sesuatu. Ada juga yang menafsirkan syahid adalah para malaikat. Malaikat juga termasuk bagian dari yang menyaksikan kejadian. Ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi nanti akan menjadi saksi di yaumul akhir, dan juga ada anggota badan menjadi saksi itu. Keseluruhannya kita dapat mengakomodir makna-makna atau tafsir dari syahid. Sedangkan masyhud adalah yang disaksikannya. Kalau Allah adalah dengan makhluknya, kemudian perbuatannya dan hal-hal lain yang terjadi di bumi ini adalah dikatakan sesuatu yang disaksikan. Sumpah-sumpah itu sebagai penguat agar orang menjadi percaya yang asalnya menolak atas berita yang akan disampaikan pada jawab qasam berikut ini, yaitu ayat Utila ashabul ukhdud, dibinasakan
celaka para pembuat parit. An-nari dzatil waqud, yaitu parit yang berisi api yang dikobarkan dengan kayu bakar. Ashabul Ukhdud adalah kisah yang terjadi di daerah sekitar Yaman pada tahun 520-an Masehi, yang kerajaan tersebut kuasai atau dipimpin oleh Dzunnuwas. Ukhdud asal kata dari khad adalah selokan yang lebar dan panjang yang sengaja dibuat. Tidak lain adalah itu sebagai bentuk perangkap untuk membinasakan atau untuk menyiksa orang-orang yang melanggar kepada yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan raja itu. Nah, Ukhdud ini isinya adalah api yang membara yang terus-terusan dinyalakan dengan kayu bakar, dan mereka Ashabul Ukhdud yaitu para penguasa pada saat itu ya, yang di bawah Dzunnuwas, mereka berada di sekitar Ukhdud tersebut, mengelilingi, duduk-duduk di sekitarnya. Kemudian di ayat yang berikutnya, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka memperlakukan kepada orang mukmin perlakuan yang sangat biadab, yaitu para orang-orang mukmin yang tidak dapat dibujuk untuk murtad, mereka mempertahankan keimanannya, dimasukkan ke dalam parit-parit tersebut, dan itu disaksikan oleh orang-orang penguasa saat itu yang dikatakan Ashabul Ukhdud, baik itu para penguasanya, para pekerjanya, orang-orang yang membantu proses penganiayaan tersebut, itu dikatakan Ashabul Ukhdud. Apa yang menyebabkan Ashabul Ukhdud begitu kejam menyiksa siapapun orang-orang yang beriman, yang tidak sejalan keyakinannya dengan para penguasa? Orang-orang yang beriman pada saat itu, keimanan mereka adalah melanjutkan dari ajaran Nabi Isa, dan ternyata poin pentingnya atau alasan utamanya mereka sampai membinasakan orang-orang beriman karena pada dasarnya mereka tidak suka ada orang yang beriman dan mempertahankan keimanannya. Jadi tidak lain yang menyebabkan mereka menyiksa karena adalah masalah keyakinan atau keimanan, sebagaimana diterangkan dalam ayat 8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha gagah, maha perkasa, dan maha terpuji. Siapakah Allah itu? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Apa yang dikerjakan oleh Ashabul Ukhdud atau siapapun, Allah itu adalah maha menyaksikan. Demikian uraian tafsir singkat Quran Surat Al-Buruj ayat 1-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.